Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novitasari dengan NIM G0024118. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan anatomi 1.3. Untuk yang pertama yaitu laporan praktikum 1. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka lagi nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai menjelaskan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Untuk yang pertama, di sini ada dinding anterior abdomen. Jadi di sini ada ventriculus cordis, sinister et pericardium. Kemudian di sini ada diafragma. Kemudian di sini ada sisa hepar. Kemudian di sini dan di sini ada ligamentum teres hepatis. Lalu di sini ada tempat umbilicalis. Kemudian di sini ada plica umbilicalis medialis yang berisi arteria umbilicalis yang telah obliterasi. Kemudian di sini ada plica umbilicalis lateralis berisi arteria et vena epigastrica inferior. Kemudian di sini ada plica umbilicalis mediana yang berisi sisa urachus. Lanjut di sini ada caput femoris et os coxae. Kemudian di sini ada vesica urinaria. Lalu di sini ada crus penis. Lalu di sini adalah ligamentum falciform hepatis. Lalu di sini ada costa. Di sini ada crista iliaca. Lalu di sini ada tempat annulus inguinalis profundus et fossa inguinalis lateralis. Kemudian di sini ada musculus iliopsoas. Kemudian di sini ada fossa inguinalis medialis. Lalu di sini ada fossa supravesicalis. Lalu lanjut di sini ada lamina posterior vagina musculi rectia abdominis. Kemudian lanjut di sini ada musculus transversus abdominis. Lalu di sini adalah umbilicus et linea arcuata. Lalu di sini ada arteria epigastrica inferior. Lalu di sini ada nervus femoralis. Lalu di sini ini adalah musculus iliopsoas. Lalu di sini ada sisa arteria umbilicalis. Lalu di sini adalah arteria et vena femoralis. Kemudian di sini ada intersectio tendinea musculi recti abdominis. Kemudian di sini ada musculus rectus abdominis. Lalu di sini ada ligamentum interfoveolar. Dan di sini ada symphysis pubica. Dan juga di sini ada arteria et vena iliaca externa. Lanjut untuk dinding abdomen posterior. Untuk yang pertama di sini ada gaster. Lalu di sini ada arteria gastroomentalis dextra. Lalu di sini ada
fundus vesicabiliaris. Lalu di sini ada hepar. Di sini ada ini adalah kaput pankreatis. Lalu ini adalah arteria et vena mesenterica superior, dan ini adalah duodenum. Kemudian di sini adalah arteria colica media. Kemudian di sini adalah kolon transversum. Lanjut untuk yang di sini yaitu curvatura mayor atau sisa-sisa ligamentum gastrocolicum. Kemudian di sini ada corpus gastricum, lalu ada corpus pancreatis. Di sini ada arteria gastromentalis sinistra. Lalu di sini ada arteria splenica. Lalu di sini ada spleen. Kemudian di sini ada cauda pancreatis. Dan di sini ada flexura coli sinistra. Ini adalah jejunum. Lanjut untuk ini adalah arteria cystica. Lalu di sini ada arteria hepatica propria. Lalu di sini ada truncus coeliacus. Lalu di sini ada arteria gastrica dextra. Dan di sini ini adalah arteria hepatica communis. Lalu di sini ini adalah arteria gastroduodenalis. Kemudian di sini ini adalah arteria mesenterica superior. Lalu di sini adalah arteria pancreatico-duodenalis superior poster. Lalu di sini ada arteria pancreatico-duodenalis superior ante. Kemudian di sini adalah arteria gastrica brevis. Lalu di sini ini adalah arteria gastrica sinistra. Lalu lanjut yang di sini adalah ramus pancreaticus posterior arteria spleen. Lalu lanjut ini adalah arteria pancreatico-duodenalis inferior, dan yang di bawah ini ada arteria jejunals. Lalu otot-otot yang ada di abdomen atau perut manusia, diantaranya yang pertama ada rectus abdominis. Otot yang dikenal sebagai six pack ini terletak di bawah kulit dan berfungsi untuk mengangkat benda dan juga batuk. Otot ini terhubung di tengahnya oleh serat fibrosa yang disebut dengan linea alba. Kemudian di sini untuk yang kedua ada otot transversus abdominis. Otot ini terletak di bagian bawah susunan otot perut dan berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh dan tekanan perut bagian bawah. Kemudian yang ketiga ada otot oblique internal dan juga eksternal. Otot ini terletak jauh di dalam perut dan berfungsi untuk mendukung tulang belakang saat fleksi lateral dan juga rotasi. Kemudian yang terakhir ada musculus rectus abdominalis medial. Otot ini terletak di tengah dan membentuk bagian six pack. Lanjut untuk struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan, pada posisinya adalah mesenterium dan berbagai jaringan ikat serta ligamentum yang berperan dalam menopang organ-organ tersebut di rongga abdomen.
Yang pertama ada mesenterium. Mesenterium adalah lapisan ganda peritoneum yang menempelkan organ pencernaan ke dinding posterior rongga abdomen. Mesenterium ini juga mengandung pembuluh darah, limfatik, dan saraf yang mensuplai organ-organ pencernaan. Beberapa jenis dari mesenterium meliputi mesenterium usus halus, yaitu menggantung dan menahan usus halus. Kemudian ada mesokolon, menopang kolon usus besar pada posisinya. Kemudian ada mesokolon transversum, itu mendukung kolon transversum, dan juga ada mesokolon sigmoid yang mendukung kolon sigmoid. Kemudian struktur yang kedua yaitu ligamentum peritoneal. Ligamentum peritoneal ini adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan organ-organ pencernaan dinding atau organ lain. Beberapa contohnya yaitu ada ligamentum hepatoduodenal yang menghubungkan hati dengan duodenum atau bagian dari omentum minor. Kemudian ada ligamentum gastrocolicum, bagian dari omentum mayor yang menggantung antara lambung dan juga kolon. Kemudian ada ligamentum falciform yang menahan hati di tempatnya dengan menghubungkan hati ke dinding anterior abdomen. Lalu untuk struktur yang ketiga yaitu ada omentum. Omentum adalah struktur peritoneal berlapis ganda yang mengandung lemak dan juga pembuluh darah. Ada dua omentum yaitu omentum mayor dan juga omentum minor. Untuk omentum mayor yaitu melapisi dan juga menggantung dari lambung bagian bawah, menutupi usus halus dan berfungsi sebagai bantalan pelindung. Sedangkan omentum minor menghubungkan lambung bagian atas dan juga duodenum dengan hati. Kemudian ada fascia dan struktur pendukung lainnya. Ada fascia retroperitoneal yang menahan organ retroperitoneal seperti pankreas, ginjal, dan duodenum pars descendens. Kemudian ada fascia adventitia, yaitu jaringan ikat yang melapisi organ-organ tertentu untuk meletakkan ke struktur sekitarnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novitasari dengan NIM G0024118. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum yang kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja mulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Pertama ada struktur dari traktus digestivus superior. Jadi di sini ada mulut. Kemudian di sini ada sublingual gland atau kelenjar sublingual, dan di sini ada submandibular gland, lalu turun ada esophagus, lalu ada liver, lalu ada stomach, lalu ada gallbladder, lalu ada duodenum, lalu ada pankreas di sini. Kemudian di sini ada hepatic flexure, kemudian di sini ada transfer colon. Kemudian di sini ada splenic flexura of transfer colon. Kemudian di sini ada spleen. Lalu di sini ada ascending colon. Lalu di sini ada ileum. Di sini ada jejunum. Lalu di sini ada descending colon. Lalu di sini ada appendix.
Lalu di sini ada sigmoid colon, dan di sini ada sigmoid flexure. Kemudian di sini ada rectum, lalu di sini ada anus. Nah, jadi penjelasannya mengenai kompensasi sfinkter dan juga gerakan pencernaan ketika seseorang makan rakus di restoran all you can eat, itu berbagai proses kompensasi sfinkter atau otot cincin yang mengatur aliran makanan di saluran pencernaan dan juga gerakan pencernaan yang terlibat. Itu yang pertama ada penjelasan mengenai kompensasi sfinkter. Jadi sfinkter di saluran pencernaan ini memiliki peran penting untuk mengatur aliran makanan. Kemudian kompensasi sfinkter ini dibedakan jadi dua, yaitu sfinkter esofagus bawah dan juga pylorus atau pyloric sphincter. Yang pertama yaitu sfinkter esofagus bawah atau lower esophageal sphincter, LES. Jadi saat makanan ditelan, LES ini membuka untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung. Nah, jika makan terlalu banyak atau terlalu cepat, maka LES-nya bisa melemah, meningkatkan risiko reflux asam makanan dan juga asam lambungnya naik ke kerongkongan. Kemudian ada pylorus atau pyloric sphincter. Jadi ini sphincter ini tuh berada di antara lambung dan juga usus halus. Nah, saat makan banyak, pylorusnya ini menahan makanan lebih lama lebih lama di lambung untuk memastikan pencernaan awal oleh enzim dan juga asam lambung supaya berjalan efektif. Kemudian untuk gerakan pencernaan atau motilitas gastrointestinal, gerakan otot di saluran pencernaan ini meningkat untuk menangani beban makanan yang besar. Di antaranya ada gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik adalah gerakan gelombang otot yang membantu mendorong makanan melalui saluran cerna. Nah, jika makanannya berlebihan, peristaltik lambung ini akan bekerja lebih keras sehingga seseorang mungkin merasa kenyang lebih lama. Kemudian ada gerakan pengosongan lambung. Jika makanannya terlalu banyak, lambungnya akan melambatkan pengosongan menuju usus halus untuk memberi waktu pada proses pencernaan, dan ini bisa membuat seseorang merasa penuh atau kembung. Kemudian ada efek kompensasi lain dari peningkatan asam lambung. Ketika makan dalam jumlah besar merangsang lambung untuk menghasilkan lebih banyak asam yang diperlukan untuk mencerna makanan. Kemudian ada kerja pankreas dan juga hati. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan, sementara hati memproduksi empedu untuk membantu mencerna lemak. Nah, jika makan dalam jumlah besar dan beragam, organ-organ ini nanti harus bekerja lebih keras untuk memproduksi makanan. Kemudian ada risiko makan rakus. Jadi kalau makan berlebihan dalam waktu singkat ini dapat mengganggu keseimbangan pencernaan. Di antaranya ada gangguan reflux gastroesophageal atau GERD karena tekanan berlebih pada LES. Kemudian ada ketidaknyamanan pencernaan seperti kembung, mual, atau muntah akibat tekanan lambung yang meningkat. Kemudian ada rasa ngantuk yang berlebihan karena aliran darahnya dialirkan ke sistem pencernaan. Maka intinya meskipun all you can eat itu menggoda, maka lebih baik makan perlahan agar pencernaannya tetap optimal dan tidak melebihi membebani tubuh. Sekian dari saya mengenai laporan praktikum 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novitasari dengan NIM G0024118. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum 3 dengan soal Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar.
Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama yaitu perbedaan dari jejunum dan juga ileum. Berdasarkan vaskularisasinya, jejunum divaskularisasi vasa jejunalis, sedangkan ileum vasa ilealis. Kemudian untuk posisi dari jejunum 2/3 oral, sedangkan ileum 1/3 anal. Kemudian untuk letak dari jejunum, kiri atas cavum abdomen, sedangkan ileum kanan bawah cavum abdomen, cavum pelvis. Kemudian jumlah arka vaskula dari jejunum 1-2, sedangkan ileum 3-5. Kemudian vasa rekta pada jejunum itu panjang, sedangkan ileum pendek. Kemudian banyaknya vaskularisasi pada jejunum itu sedikit, sedangkan vaskularisasi pada ileum itu banyak. Kemudian warna dari jejunum itu lebih terang seperti pink pucat, sedangkan warna dari ileum itu lebih gelap atau merah. Kemudian diameter lumen dari jejunum itu lebih kecil, sedangkan diameter lumen dari ileum itu lebih besar. Kemudian ketebalan dinding dari jejunum itu lebih tebal daripada ileum, dan ileum lebih tipis. Kemudian untuk villi chorioalis dari jejunum itu sedikit, sedangkan ileum itu banyak dan juga panjang. Kemudian limfosit dari jejunum itu tersebar rata atau soliter, sedangkan limfositnya dari ileum itu teragregasi atau berkumpul. Kemudian lemaknya dari jejunum itu disimpan di dekat radix, dan sedangkan lemak dari ileum itu di seluruh bagian. Kemudian di sini ada struktur dari arteries of jejunum. Kemudian di sini ada jejunumnya, di sini ada vasa recta, kemudian di sini ada vasa arcades. Sedangkan ini arteri dari ileum. Arteri dari ileum di sini ada ileum. Kemudian di sini ada encroaching fat. Kemudian di sini ada vasa recta, dan di sini ini adalah arterial arcades. Lanjut untuk struktur dari kolon, di sini ada left colic splenic flexure. Kemudian di sini ada transverse mesocolon. Kemudian di sini ada right colic hepatic flexure. Kemudian di sini ada transverse colon. Kemudian di sini ada superior mesenteric artery. Kemudian di sini ada epiploic appendiceps. Kemudian di sini ada descending colon. Lalu di sini ada haustrum. Kemudian di sini ada ascending colon. Lalu di sini ada ileum. Lalu di sini ada ileocecal valve. Lalu di sini adalah cut edge of mesentery. Terus di sini ada tenia coli. Kemudian di sini ada cecum. Kemudian ini adalah vermiform appendix. Dan di sini ini adalah sigmoid colon. Lalu di sini rectum. Kemudian di sini ada anal kanal. Dan juga di sini ada external anal sphincter. Lalu untuk struktur pengeluaran feses dimulai dari rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ada hati, ada lambung, ada kantung empedu, ada pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan juga anus. Baik, sekian laporan praktikum 3 dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.